Ada mic lain. Mungkin kita merapat bagaimana kita mulai yang belakang aja. Kursi. Nah, gini, kita mas. Mahat. Masuk. Ya, ibu-ibu masuk ke dalam. Yang laki-laki maju ke depan. Yang bapak-bapak maju ke depan. Atau sebelah sini bisa. Nah, ibu-ibu sebelah situ aja bu semua. Sahibul funduk min. Ismu Si Andi siapa sih? Namanya Haji Agus Mulyadi. ya ibu semuanya masuk ke dalam. Agus Mulyadi. Sebentar. Bapak-bapak yang di sebelah sini, yang di tengah, yang di depan Ustadz, karena ada kamera di belakang, jadi dimohon untuk tidak berdiri dan ini. Sedikit kasih lewat Bapak, geser. Nggak apa-apa sih. Geser. Belum. Untuk memberi ruang ke kamera. Ini sebetulnya ini untuk jalan pulang. Kasih jalan. Sudah masuk ibu semua?
Baik, pagi ini insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari Tuan Guru secara bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran yang hebat bagi kita semua. Kepada Tuan Guru secara bersama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Sama-sama kita hormati Sahibul Majlis, Sahibul Bait, Bapak Agus Mulyadi beserta seluruh keluarga, para asatiz, para hadirin, para hadirat, jamaah fardu subuh. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, tujuannya cuma satu, illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Kalau manusia diciptakan untuk beribadah, lalu yang menggarap tanah mau ditanami padi, siapa yang nanam padi? Kalau padi tidak tumbuh, lalu bagaimana kita bisa makan? Kalau tidak ada yang buka rumah makan, restoran, bagaimana kita bisa sarapan? Jadi semuanya beribadah, hanya sholat, hanya puasa. Jadi orang banyak salah paham, dia anggap ibadah itu hanya ritual, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam. Maka dalam Islam diajarkan semua gerak kita adalah ibadah. Makan itu pun ibadah. Kalau disebut nama Allah, maka makan menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka makan jadi ibadah. Tidur juga bisa jadi ibadah. Kalau disebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Biasanya kalau bacaan ini dibaca langsung tertidur. Nanti kalau ada jamaah tertidur, itu juga ibadah. Bekerja mencari nafkah juga ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka dia menjadi ibadah. Tapi dia namanya bukan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Nampaknya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Sedangkan ibadah kita subuh ini memang ibadah mahdhah. Jadi kalau orang tidak memahami makna ibadah dalam Islam, lalu dia menganggap ibadah hanya dalam masjid saja. Dalam masjid dia akan sangat khusyuk dalam masjid. Tapi begitu dia bekerja di pasar, dia amat sangat curang. Curang timbangan, curang jual barang, curang menghitung. Maka ada satu surat khusus untuk orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia nimbang barang, idza iktalu 'alan nas, kalau dia mau membeli barang, yastawfun, matanya tajam, mesti penuh 1 kilo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jual barang, dia sangat merugikan orang. Ada manusia ini buka jualan di pasar, begitu ditimbang barang di tokonya full 1 kilo. Kita bawa pulang ke rumah 7,5 on. Jadi kalau 1 hari itu ada yang beli 100 orang, berarti dia sudah zalim kepada 100 orang. Berarti 1 tahun
beribu orang nanti dia akan cari di padang mahsyar. Justru orang-orang seperti inilah yang sholatnya hilang, puasanya melayang, zakatnya terbang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada manusia yang datang pada hari kiamat bisolatin, sholatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, awabin, isyraq, duha, tarawih, idul fitri, idul adha, banyak sekali ibadahnya. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa hajin, haji tiap tahun pergi umrah. Ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan, memukul, menganiaya. Ukhizat hasanatihi, diambil puasanya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Diambil zakatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Faniyat hasanatuhu wa lam yuqda alaih, amal puasanya hilang, pahala zakatnya terbang, zikir-zikirnya melayang, sementara yang menuntut, yang ngantri masih banyak. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, dosa orang yang pernah dia zalimi, dosa orang yang pernah dia aniaya, diambil, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, tapi masuk neraka karena perbuatan zalim dan aniaya. Makanya kata Nabi, ittaquz zulma, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya perbuatan zalim, aniaya, menyakiti orang itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua sholat, zikir, baca Quran kita ini tidak sampai diambil orang yang kita aniaya, insyaallah. Dan semoga pula dosa orang yang kita aniaya itu jangan sampai berpindah kepada kita, insyaallah. Itu maka hubungan hablum minallah dan hablum minan nasnya baik. Kalau sholat dia 5 waktu di masjid, insyaallah dia tidak ada dosa aniaya sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau langsung salaman, atau setelah zikir, setelah pengajian dia bersalaman, bersih. Seandainya ada orang buat rumah di pinggir sungai, ya Rasulullah, lalu dia mandi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, apakah masih ada tersisa noda di tubuhnya? Kata sahabat, tidak ada. Begitulah orang yang menghadap Allah, hablum minallahnya bersih, hablum minan nasnya juga bersih. Ustaz Abdul Somad kan banyak tausiah, banyak pahala. Justru mungkin sayalah yang paling banyak zalim aniaya. Tadi malam yang hadir tabligh akbar itu berapa ribu orang. Kalau sampai saya menganiaya, gara-gara saya tausiah, berapa banyak orang yang sendalnya hilang. Gara-gara tausiah berapa yang helmnya hilang. Gara-gara tausiah berapa yang kakinya terinjak yang mau salaman. Berapa yang sempat tersinggung, sakit hati, dia senyum ke Ustaz Somad, Ustaz Somad nggak ngelihat, nggak terbalas. Makanya biasanya selalu saya katakan, apakah Bapak Ibu, para alim, para ulama, para habaib memaafkan segala silap salah Ustaz Abdul Somad? Mau, sudah selesai. Jangan sampai kita minta di hadapan Allah, karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan mereka, berkumpul semuanya di padang mahsyar. Inilah ibadah. Islam ini sangat halus sekali. Memahami ibadah itu bukan hanya sekedar action. Salat itu action, melakukan sesuatu. Puasa itu melakukan sesuatu. Baca Quran itu melakukan sesuatu. Berzikir itu melakukan sesuatu. Zakat, wakaf, infak, sedekah itu melakukan sesuatu. Tapi ada satu ibadah, tidak melakukan apa-apa pun ibadah. Apa dia? Menahan diri dari aniaya, tidak menzolimi orang, tidak memakan harta orang. Jadi kalau ada orang 1 hari cuma di rumah, hari Ahad, hari libur, nggak pergi kemana-mana, di rumah makan, sholat, makan, tidur, itu juga ibadah. Ibadahnya apa? Menahan diri dari yang haram. Tapi jangan gara-gara ini 1 hari tidur semua sampai maghrib nanti. Pas ditanya istrinya, kamu biasanya hari libur, hari Ahad jalan sana kemari semangat.
kenapa kamu hari ini cuma tidur? Kata Ustadz Somad, tidur juga ibadah, karena menahan diri dari perbuatan maksiat. Memang betul Ustadz Somad, kalau saya di rumah tidur, mata terpejam, tidak melihat yang haram, lidah saya tidak ngomong macam-macam, tangan saya tidak berbuat zalim dan aniaya. Jadi yang paling penting itu adalah beribadah, karena kita pahami hembusan napas, detak jantung, bisikan telinga, kedipan mata, hayunan tangan, langkah kaki, aliran darah, semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Maka hari itu disebut dengan yaumul hisab. Hisab artinya perhitungan. Makanya kita selalu berdoa, dalam agama kita selamat, salamatan fid din, badannya sehat, wa'afiatan fil jasad, ilmunya bertambah, wa ziyadatan fil ilmi, rezekinya barakah, wa barakatan fil rizqi, dosanya banyak, minta taubat sebelum mati, wa taubatan qablal maut, supaya waktu mati dapat rahmat, wa rahmatan indal maut, supaya semua dosanya diampuni, wa maghfiratan ba'dal maut, supaya waktu sakratul mautnya ringan, wa hawwin alaina fi sakaratil maut, selamat dari api neraka, wan najata minan nar, dan ketika amalnya dihisab, dihitung, wal afwa indal hisab. Ada satu orang Bani Israel, umurnya ratusan tahun, malamnya tahajud, zikir, ibadah, siangnya jihad fisabilillah. Setelah mati dihisab, amalnya banyak, kata Allah masukkan ke surga. Sampai masuk di surga terlintas di hatinya, aku masuk surga karena amalku yang ratusan tahun. Didengar malaikat, kata Allah, timbang satu bola matanya, hisab, bandingkan dengan amalnya yang ratusan tahun. Ternyata amalan ratusan tahun itu tidak bisa ditebus dengan satu nikmat bola mata. Apalagi amal kita yang cuma 63 tahun, potong sepertiga, tidur 8 jam. Karena kata dokter, kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Jadi umur kita yang 63 tahun itu potong sepertiga, tinggal cuman 42 tahun. Yang 42 tahun itu potong lagi kerja, cari nafkah, ngobrol, warung kopi, tinggal lagi 8 jam. Yang 8 jam itu pun diambil oleh Facebook, Instagram, YouTube. Habis, yang tinggal mana? Tinggal 2 rakaat sholat subuh. Yang 2 rakaat itu pun yang ingat pada Allah cuman takbiratul ihram sama salam. Lalu apa yang mau kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Memang betul kata Ustadz Somad, di takbiratul ihram itulah saya cuma ingat Allah, Allahu Akbar. Habis itu nampak kunci di atas TV, handphone tinggal di dapur. Memang itu sudah kerja setan. Jadi itulah makanya kita selalu minta ampun kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah mengapa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, amalan pertama yang dilakukan selesai sholat, Astaghfirullahalazim. Loh, ini kan habis sholat, kenapa habis sholat malah istighfar? Memangnya buat dosa apa? Dia kan sudah bersih. Rupanya di dalam sholatnya itu pun dia tetap juga melakukan dosa. Dosanya lalai. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Itulah mengapa dalam sholat itu kita senantiasa fokus, senantiasa ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kalau dilafazkan, diucapkan di mulut dengan suara itu lebih khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Dibandingkan kalau kita sholat tidak bersuara, hanya diam saja. Apalagi zuhur, asar, mulutnya nggak bergerak sama sekali. Itu entah kemana-mana perginya. Makanya paling tidak waktu sholat yang sir itu, dia paling tidak mendengar telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu untuk membantu kekhusyuan. Begitu juga diatur nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kalau tidak diatur napas, itu satu napas bisa gabung 3, iftitah, fatihah sama ayat. Selesai semuanya. Tanya orang, kamu cepat sekali sholat. Valentino Rossi, pembalap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang paling beruntung menginap di hotel syariah. Ada sholat Jumatnya ada Pak Haji? Ada. Masya Allah, ada sholat Jumat. Sehingga kalau ada keluarga, istri, anak, menantu, bapak, kawan, jiran, tetangga, datang dia ke Pulau Madura, pergi ke Pamekasan, sedang ditanya, di mana nginapnya? Saya nginap di hotel syariah. Suami istri tenang di luar kota di Surabaya. Alhamdulillah. Lagi di mana Mas? Saya lagi di hotel syariah. Alhamdulillah. Begitu selesai nelpon istri, dia pun keluar hotel. Ternyata kita hanya terselamatkan di beberapa menit saja. Godaan senantiasa mengintai kita. Itulah pentingnya di dalam masjid bersama orang soleh, di luar masjid juga berkawan, berteman dalam perjalanan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustaz Somad kemana? Saya di Pulau Madura. Insya Allah selamat. Di sana orangnya religius, taat beragama, banyak pondok pesantren, banyak ustadz, banyak kiai. Selama perjalanan dengan siapa? Dengan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, dengan rombongan, dengan Iqbal, dengan alumni Al-Amin Perenduan. Insya Allah selama perjalanan selamat. Nanti Ustadz pulangnya dengan siapa? Dengan tim, dengan Ustadz Ilham, dengan Ustadz Hendri. Insya Allah selamat. Nanti di rumah dengan siapa? Insya Allah ada anak, ada istri, ada santri, ada para guru. Insya Allah selamat. Maka jangan sampai ada yang kosong. Sebelum sholat tadi Ustadz mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf, saddul khalal, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, disitulah setan masuk. Itu makna filosofinya. Jangan ada waktu kosong tanpa bersama orang baik, membaca yang baik, berzikir dengan zikir yang baik. Kalau sampai ada yang kosong, teman yang baik tidak ada, bacaan yang baik tidak ada. Tadi malam kita diajarkan bacaan yang baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tujuannya untuk apa? Supaya ketika waktu kosong diisikan dengan yang baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Subuh ini ada bapak jamaah yang bawa tasbih. Ada yang tasbihnya dalam bentuk tasbih digital cincin. Untuk apa itu dipasang? Supaya jangan sampai ada waktu yang kosong. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan berarti orang yang berzikir nggak boleh ngobrol. Dia tetap ngobrol. Jangan pula gara-gara berzikir nggak mau ngobrol. Bapak tinggalnya di mana? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetap berzikir, tetap ngobrol. Ketika ngobrol, hatinya berzikir, mulutnya enggak. Ketika sedang kosong nggak ada orang, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kepalanya berpikir penciptaan langit, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Siapa yang merubah air yang asin menjadi tawar? Allah. Siapa yang menjaga sehingga air yang di tengah laut, Pulau Madura dikelilingi oleh laut, bisa-bisanya di tengah laut ini ada air tawar. Kita bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Kita bisa hidup 3 hari cuman kalau tidak ada air. Nauzubillah, nauzubillah.
andai air sekeliling Pulau Madura ini masuk ke tanah dan air tanah berubah menjadi asin, air dari Surabaya tidak masuk, kita cuma bisa hidup 3 hari. Habis itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa air laut itu tidak masuk ke air tawar? Bainahuma barzakhun, di antara air laut dan air tawar ada pemisah, la yabghiyan, sehingga air laut tidak merusak air tawar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa kamu berdua masih mendustakan nikmat Allah? Yang dimaksud berdua adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, bukan jin dan jun Pak Ustadz. Iya, jun itu manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali disebut manusia dengan jin, manusia selalu nomor 2. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa ma khalaqatul jinna wal insa. Karena memang ada jin dan ada manusia, dan jin itu juga terbagi 2. Mereka berkata, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, kami ada yang muslim dan kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang kafir kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi bahan bakarnya api neraka itu 3. Yang pertama, waquduhan nas wal hijarah. Nas manusia, hijarah batu-batu, dan jin. Jin itu kan dari api Pak Ustadz, ya, minan nar, dari api. Kalau dia dari api masuk neraka, neraka juga api. Api masuk api, ya nggak kepanasan Pak Ustadz. Ini orang cerdas. Betul juga. Jin dari api, kalau dia buat dosa masuk api, api ketemu api nggak apa-apa. Tapi jamaah juga yang lain cerdas. Kita kan dari tanah Pak Ustadz. Iya, kalau ditimpa tanah ya mati juga. Nah, jadi api pun ada kekuatannya. Ada api yang merah, ada api yang sangat kuat biru. Rupanya api itu kalau amat sangat kuat dia menjadi hitam. Neraka itu apinya berwarna hitam karena dia dinyalakan ratusan juta tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanas apa dia? Berapa derajat Celcius? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Itulah mengapa pagi 7 kali kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berharap kita ini nanti mati langsung masuk surga, nggak ada transit di neraka lagi insya Allah. Taubat, taubat. Tapi saya ini banyak dosa Pak Ustadz. Loh, yang nggak punya dosa itu siapa? Semua orang punya dosa. Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu dekati pohon kuldi, fatakuna minadh zalimin, nanti kamu jadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh syaitan, lalu silap dan salah, tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting bertaubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada yang silap-kilap salah, summa yatatahhar, mandi. Setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Masa dosanya banyak, istighfarnya pendek Pak Ustadz? Panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masa dosanya puluhan tahun, istighfarnya cuma 5 detik Ustadz, yang paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Nabi beristighfar sehari semalam, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang gak berdosa, yang maksum, 100 kali. Kita selesai sholat, kanan kiri langsung buka handphone, salam kanan kiri langsung ambil remote, karena kebetulan sholatnya pas sedang iklan, namanya sholat iklan. Nauzubillah, kita ini banyak silap, banyak dosa. Doakan supaya Ustadz Somad diampuni Allah dosa-dosanya. Mungkin istighfar saya tidak diterima Allah karena saya ujub, karena saya orangnya riya, karena sum'ah. Tapi doa jamaah mendoakan. Ada orang begitu Pak Ustadz? Iya. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta ampunkan dosa pada Allah melalui mulut dia, kata Nabi. Padahal orang ini bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi heran, kami sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, tidur dengan Nabi, kenapa minta ampun dengan dia? Karena doa dia lebih makbul daripada kamu. Setelah Nabi meninggal, orang itu datang, kampungnya di Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni doanya makbul. Dia tidak jumpa dengan Nabi karena dia menjaga ibunya. Setelah ibunya meninggal baru dia datang bertemu dengan para sahabat, dan sahabat minta doakan, wahai Uwais, doakan pada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Banyak jamaah ketemu bawa anak, ya Ustadz doakan anak saya anak soleh, ya Ustadz doakan supaya saya husnul khatimah. Banyak sekali, tapi lebih banyak lagi, ya Ustadz bisa foto nggak Pak Ustadz? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya subuh ini dalam jadwal ditulis oleh Kiai Ustadz Somad kultum. Ini saya sudah ngomong setengah jam. Nah, saya lihat tadi jam 5 kurang 10, sekarang sudah jam 5 lewat 25, 30 menit kita bersama. Mudah-mudahan ini semua bernilai amal soleh. Tausiah ini diamalkan, kalau lupa bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas segala perhatian, matur sekelangkong. Mudah-mudahan semua yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan ussolihah, usahanya berkah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilis sakinata ala qulubil mu'minin. Turunkanlah ketenangan ke hati kami semua ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah fardu subuh, wa khususan ala sahibil bait, bi khusus kepada sahibul bait, sahibul majlis. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan salihah. Barik lana fi usarina, berikan berkah pada keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ba'id 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan kami dari perbuatan maksiat, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Tsabbit qulubana 'ala dinik. Kokohkan, kuatkan hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir, wa syukrika, supaya kami selalu bersyukur, wa husna ibadatik, kami selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali ikhwanina, kawan-kawan sahabat-sahabat kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis subuh ini, wali man ghaba anna, saudara kami yang tidak dapat hadir kama uzur syar'i. Isfi mardana, yang sakit sembuhkan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wajma'na wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula.
satukan kami semua dalam surga Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Izinkanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu juga kami dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Di belakang saya ini adalah asrama Ma'had Az-Zahra, tempat menghafal Al-Quran. Sekolah formalnya SMP, SMA, berijazah Diknas dan menghafal Quran. Tahun 1 sampai 3 menghafal Quran. Tahun ke-4 belajar baca kitab, tahun ke-5 praktek baca kitab, tahun ke-6 tamat SMA, life skill. Di belakang ini asrama sebanyak 4 lantai insya Allah. Sekarang siap lantai kedua, berarti lantai ketiga, lantai ke-4. Satu lantai ini isinya 9 kamar. Jadi 4 lantai ini 36 kamar, isinya di dalam sekitar 20, berarti mampu menampung 720 santri insya Allah. Sengaja yang pertama kita bangun adalah kelas. Memanjang tanah ini bangunannya ke ujung sana lebih kurang 500 meter. Mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support, kita selesaikan pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz ustazah, kita ingin mendapatkan pahala mengalir, maka kita kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, supaya pahalanya juga mengalir untuk almarhum almarhumah orang-orang tua kita. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang diberikan ke pakaian lapuk, wa matasoddaq tafa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan. Inilah bekal untuk hari esok insya Allah. Berkah selalu. Ini perkembangan terakhir, siap 2 lantai lagi ke atas, lantai 3, lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.